Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah atas segala nikmat telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Tentu kita sama-sama mendoakan guru mulia kita Habib Rizik, begitu juga para habaib, tair, guru-guru dan yang bersama-sama menyampaikan, kiai-kiai yang menyampaikan, begitu juga Pak Indragiri, Pak Munarman, dan Habib Hanif, dan juga semua ustadz dan ustadzah yang hadir. Saya mau bercerita sedikit dulu tentang yang kita bicarakan ini. Kebetulan saya orang Minang. Kalau orang Minang itu dari kecil saya udah tahu tuh bahwa ada kelompok-kelompok yang namanya Panak Jawi atau Banak Jawi. Jadi kelompok itu, saya masih kecil itu, saya ingat itu, kecil masih paling SD lah, udah denger itu Panak Jawi itu. Jadi Panak Jawi itu adalah dikaitkan dengan orang-orang yang berlaku sebagai hewan. Dan jelas kalau Sumatera Barat, adat pesandi syarak pesandi kitabullah itu jelas melanggar. Nah, hari ini kita berbicara lagi tentang LGBT tadi, yang sebetulnya kalau saya ingat sekarang udah 70 tahun, berarti mungkin sekitar 60 tahun yang lalu saya udah pernah dengar tuh kata-kata Panak Jawi itu, ya. Dan itu buruk sekali sebetulnya. Buruk sekali, dan itu bukan orang-orang yang diidolakan, bukan kelompok yang diidolakan. Jadi yang akan saya sampaikan sebetulnya yang pertama ini, Pak, yang gambar ini. Ya, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah apa kaitan antara dan sekarang ditambah lagi IA lagi. Jadi jago sekali mereka ini. Mereka itu mencari payung-payung sehingga mereka bisa keluar dari kaitan-kaitan yang disampaikan oleh Habib Hanif tadi. Dia cari cukup diganti Q, apa tuh Q, queer gitu, yang nggak jelas, lagi miring-miring ke sana ke sini. Sekarang tambah lagi IA, ya, intersex sama asex, jadi tanpa ada rasa. Jadi mereka itu kumpulin semua untuk membuat kita menjadi bingung. Ini apa sebetulnya? Oleh karena itu saya cerita yang awal tadi itu, Panak Jawi selesai. Ya kan? Tidak ada pekerja seks, tidak ada penzina, jadi selesai. Nah, jadi ini tapi kita perlu tahu sejarahnya. Apa sejarahnya? Salah satu sejarahnya itu adalah ada seorang perempuan namanya Butler, Judith Butler. Judith Butler itu adalah kelompok yang membuat payung-payung ini. Kenapa? Karena dia belajar, dia profesor. Dia ilmuwan, dia tahu bagaimana cara merubah pandangan orang yang sedikit menjadi pandangan orang banyak, sehingga yang tadinya menurut Habib Hanif tadi udah sangat jelas, yang tadinya salah itu dirubah menjadi tidak salah, yang tadinya hitam dirubah menjadi abu-abu. Nah, ini namanya Judith Butler. Dari siapa Judith Butler itu belajar? Dia betulnya bukunya adalah Siapa yang Takut Terhadap Gender. Tetapi dia belajarnya adalah dari tulisan Siapa yang Takut Terhadap Virginia Woolf. Siapa itu Virginia Woolf? Adalah seorang laki-laki yang kemudian tidak diterima oleh ibu dan bapaknya, dan tidak juga bahagia dengan bapak dan ibu asuhnya. Dan dia kemudian membuat satu drama, dan drama itu terkenal, Albi namanya. Inilah dasar-dasar pemikiran bagaimana mereka mencoba merubah pemahaman-pemahaman kita melalui media-media yang ada sepanjang zaman. Nah, yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah untuk menjelaskan saja tentang taksonomi identitas tadi. Jadi pertama ada jenis kelamin biologis kita, laki atau perempuan. Kemudian identitas gender. Identitas gender itu bagaimana seseorang mengklarifikasi gendernya. Dia mau jadi laki-laki, dia perempuan, atau yang tadi itu, dia nggak mau disebut apa-apa, queer aja.
atau kemudian ekspresi gendernya tadi, dan terakhir adalah berbicara tentang orientasi seksualnya. Tadi yang dicerita ke kaum Sodom, dia tidak mau perempuan, dia mau cuma laki, perempuan maunya perempuan, laki mau perempuan, atau dua-duanya semua. Bahkan juga dia tidak mau sama kelompok-kelompok yang disebut oleh manusia. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah taksonomi yang terjadi. Slide selanjutnya. Lanjutnya. Oke, jadi bagaimana? Ini yang sebetulnya bahagian yang perlu kita sama-sama pelajari, walaupun ini tidak mudah, tetapi dalam waktu singkat saya coba sampaikan. Bahwa apakah LGBT itu atau LGBTIA itu merupakan gangguan daripada genetik? Jawabannya tidak. Kita lihat. Pertama, apakah genetik yang menyebabkan diferensiasi otak tadi, ataukah karena ada hormon-hormon dalam kehamilan, atau adanya sensitivitas terhadap hormon yang ada. Jadi nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Yang selanjutnya adalah adanya perubahan daripada hormon yang dirubah, yang seharusnya dirubah menjadi sesuatu yang lebih jelas, tetapi ini tidak dirubah menjadi hormon yang seharusnya ada, tapi hormonnya berubah. Nah, hormon yang berubah itu disebut dengan adanya konversi. Jadi hormon itu kalau mau jadi laki-laki, hormonnya itu estradiol. Dirubah itu oleh korteks adrenal. Jadi di dalam ada di atas ginjal gitu itu ada adrenal, di atasnya ada itu. Nah, itu yang merubah, tapi kadang-kadang dia nggak bisa ngerubah, sehingga yang seharusnya berubah jadi laki-laki tidak berubah jadi laki-laki. Dan kemudian adalah ini faktor yang lain adalah epigenetik. Jadi bukan genetik tapi kena lingkungannya. Oleh karena itu kita menolak sebetulnya bahwa ada yang mengatakan LGBT itu karena genetik. Tidak, bukan pengaruh biologis. Karena diferensiasi otak tadi itu tumpang tindih sebetulnya. Jadi tumpang tindih itu bukan kemudian pasti bahwa penyebabnya itu. Nanti kita akan pelajari. Oleh karena itu yang lebih penting adalah kita memahami bukan genetik, tapi sebetulnya adalah adanya variasi daripada orientasi seksual tadi. Ya, jadi homoseks, transgender dan yang lain tadi. Ada buktinya, ada buktinya. Bukti pertama adalah pada individu yang genetiknya XX, kan harusnya di perempuan, ya kan? Tetapi karena adanya paparan androgen itu dari korteks adrenal yang tinggi, kemudian dia tetap heteroseksual kok. Dia nggak jadi perempuan, nggak jadi laki. Dia tetap menjadi orang yang namanya orientasi seksualnya itu adalah heteroseksual. Jadi bukan homoseks. Ini dikalahkan. Yang kedua adalah CAIS itu, Complete Androgen Insensitivity Syndrome. Ini individu dengan SI, dengan reseptor androgen tidak berfungsi, dan ternyata dia juga tidak menyebabkan dia heteroseksual. Bukan dia menjadi homoseks. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita buat, tidak ditemukan gen homoseksual tunggal atau satu kelainan homogen hormon yang menyebabkan adanya. Penelitian ini saat dominan tersifat observasional, menunjukkan asosiasi bukan sebab akibat determinan. Nah, sekali lagi nih maaf, orang yang tidak pernah memikirkan akibat dan tidak memikirkan sebab namanya adalah orang. Kita tinggal tanya siapa dia. Ya, jadi dia nggak mikirin akibat, dia nggak mikirin sebab, pokoknya maunya dia aja. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita cari pelajarannya, bagaimana neuroendokrinologi. Jadi bagaimana hormon-hormon itu dan saraf tadi di otak berkembang. Ada dua fase perkembangan otak tadi. Yang dihubungkan dengan genital, yang berhubungan dengan gender tadi. Jadi gender itu kan cuma laki dan perempuan. Nggak ada yang transgender sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ini, ada dua. Jadi mulai dari kita berasal dari nutfah, kemudian dirubah menjadi selanjutnya sampai alaqah dan selanjutnya, maka di bagian atas tadi terlihat
Pertama, setelah kita menjadi satu kesatuan antara sperma dan ovum, kemudian kita bisa berubah menjadi individu. Dan individu ini berkembang, dan yang berkembang utama itu yang menjadi perhatian adalah otak. Nah, itu namanya efek organisasional. Baik masa prenatal pada waktu dalam kehamilan, waktu masa sesudah lahir. Jadi kita lihat orang yang kromosom XY itu laki-laki, gennya, dan kemudian ada testisnya, dan ada testosteronnya, dan ada reseptor androgen dan merubah tadi, dan kemudian diferensiasi otaknya, maka otaknya itu otak laki-laki atau otak perempuan. Jarang sekali yang otaknya seperti XY ini jadi otak perempuan, kecuali ada gangguan hormon tadi, aromatomase tadi. Dan selanjutnya setelah efek organisasi di organisasi otak itu, jadi semuanya itu betul-betul di organisasi kayak indung telur. Waktu kita perempuan haid itu telurnya kecil. Dalam waktu 28 hari, 30 hari, itu telur itu menjadi besar. Dan begitu dia besar, dia mampu kemudian dibuahi oleh sperma. Itu ada yang mengorganisir itu, dan diorganisirnya itu adalah dengan aturan-aturan yang sehari ini pun kita tidak tahu. Sehingga kita tidak mampu memastikan bahwa orang ini bisa hamil atau tidak bisa hamil. Nah, kemudian dari efek organisasi inilah otak tadi dirubah menjadi efek aktivasi. Nah, inilah mendekati pubertas atau pasca pubertas. Nah, ini ada hormon orang puber. Laki-laki, hormon laki-laki, perempuan, semua asalnya dari androgen tadi. Dan inilah yang mengaktifkan siklus otak kita. Sehingga bangun pagi, kemudian semua tanda-tanda yang mengatakan bahwa ada yang haid, ada yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat dua hal tadi, yang pertama adalah diferensiasi genitalia dan otak terjadi pada periode perkembangan yang berbeda. Hormon steroid, jadi dari korteks adrenal tadi ada 3 hormon, nanti mungkin dalam waktu yang lain kita akan bahas lebih dalam hormon dari korteks adrenal tadi itu, dia akan mengorganisir sikluid otak secara relatif menetap. Dan kemudian pada efek aktivasi tadi, hormon pubertas itu mengaktifkan siklus otak, dia mengatur libido dan perilaku seksual. Tetapi dasar sirkuitnya telah terbentuk pada masa organisasi. Ya, sirkuitnya udah ada. Tinggal diaktifasinya seperti apa. Diaktifasi jadi homo. Tetapi yang paling bahaya adalah bukan homo tetapi orang anak-anak kita dijadiin queer tadi itu. Itu paling bahaya dan jago sekali dia. Nah, pokoknya kita bukan itu, bukan ini, bukan itu. Jadi orang yang ribut ini itu dia nggak ikut. Dia jalan aja. Dan kemudian tambah lagi IA tadi itu. Interseks dan aseks sama sekali. Jadi apa yang penting kita pelajari dari neuroendokrin ini, karena terjadinya pada jendela waktu perkembangan yang berbeda, maka karakteristik seksual, tubuh, identitas gender, dan orientasi seksual tidak selalu berkembang secara bersamaan.